Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan di antara isi mushafnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa 'alal 'aqili alla yakuna qami'an. Wa 'alal 'aqili, dan bagi orang yang berakal, alla yakuna, hendaknya tidak ada bagi orang berakal itu tami'an, memiliki sifat tamak, ay mu'ammilan, yaitu angan-angan, cita-cita atau harapan. Illa fi salasin, boleh tamak, tidak boleh tamak, bolehnya tamak kecuali dalam 3 hal. Tazawwudin lima'adin, wa marammatin lima'ashin, wa ladzatin fi ghairi muharramin. Yang pertama, tazawwudin, mempersiapkan bekal, lima'adin, untuk tempat kembali, wa marammatin, dan memperbaiki, lima'ashin, untuk kehidupan dunia, wa ladzatin, dan mengambil berkah, mengambil kelezatan, fi ghairi muharramin, kepada selain yang diharamkan. Wa minha, dan di antara isi dari mushafnya Nabi Allah Ibrahim, wa 'alal 'aqili, dan atas orang yang berakal itu, ayyakuna basiran bi zamanihi, hendaknya ia memiliki basirah, memiliki pandangan yang baik pada zamannya, muqbilan ala sya'nihi, menghadapkan dirinya, menghadapkan diri atas perilaku perbuatannya, hafidhan lilisanihi, menjaga kepada lisannya, wa man adda kalamahu min amalihi khalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Wa man, dan siapa orang adda, yang memperhitungkan, kalamuhu, ucapannya, min amalihi, daripada perbuatannya, qalla, akan sedikit, kalamuhu, berbicaranya, illa, kecuali, fima, terhadap apa-apa, ya'nihi, yang bermanfaat. Bifathi awalihi min babi rama, dengan fathah awalnya, yaitu ya'nihi, dari bab roma, roma yarmi, ana ya'ni, ana ya'ni inayatan, roma yarmi romyan, ay yakni ma yata'allaqu inayatuhu, apa-apa yang berta'alluq, apa-apa yang bergantung, inayatuhu, inayahnya, bihi, kepadanya, kama qala Ibnu Hajarin fi Fathil Mubini, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Mubin. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih membahas tentang kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Bedanya Rasul dengan Nabi adalah, kalau Rasul itu diberikan kitab suci, kalau Nabi tidak. Berarti Nabi itu meneruskan risalah Rasul yang sebelumnya.
pantas kalau Rasulullah menyampaikan ulama'i kal anbiya'i li bani Israel. Ulama'i kal anbiya'i li bani Israel. Ulamaku, orang-orang alim dari umatku, mereka seperti para nabi untuk kaum Bani Israel. Karena nabi sudah tidak ada, Rasul pun terakhir Rasulullah SAW, maka orang-orang alim sesudah zaman nabi diibaratkan seperti nabi-nabi pada masa kaum Bani Israel. Rasul diberikan kitab suci, nabi meneruskan risalah Rasul. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan kitab suci, tapi kitab sucinya ya, namanya suhuf, lembaran ya. Agamanya apa? Agamanya Islam, atau kalau kembali merujuk Al-Quran, agamanya Hanif ya. Allah firmankan, summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, hendaknya kamu mengikuti millah, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Karena itu syariat Islam banyak mengadopsi syariatnya Nabi Ibrahim. Di antara isi mushafnya Nabi Ibrahim adalah wa 'alal 'aqili alla yakuna qami'an ay mu'ammilan illa fi salasin. Kata Nabi Allah Ibrahim dalam kitabnya, orang hidup kalau akalnya sehat, dia tidak akan bersifat tamak. Tamak itu apa? Rakus, apalagi itu tamak, rakus, loba, serakah. Makanya banjir bandang gara-gara orang serakah. Bener nggak? Iya. Coba kalau nggak serakah, buminya tidak dikeduk, hutannya tidak ditebang, kira-kira banjir bandang apa enggak? Logika akal enggak ya. Jadi musibah belakangan ini bukan musibah langsung dari Allah, tapi musibah oleh sebab kelakuan manusia. Maka firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di laut itu dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka merasakan apa yang mereka perbuat, kemudian mereka kembali ke jalan Allah. Cuman persoalannya, yang berbuat kena imbas, ya. Yang tidak berbuat kena imbas, yang berbuat aman. Ya kan? Yang mengendalikan tambang, mengendalikan itu nembangin hutan, orangnya di mana? Di Jakarta, Pak, katanya. Ya, orangnya katanya di Jakarta. Ya. Berarti kena banjir nggak? Enggak. Yang kena yang nggak tahu apa-apa. Makanya harus bertanggung jawab. Setuju nggak kalau suruh tanggung jawab yang nebangin hutan itu? Ya. Ya. Kalau mau diberlakukan hukum agama,
itu dihukum mati aja belum lunas buat bayar dosanya. Karena hukum mati itu kan bunuh satu orang, kisosnya dihukum mati. Lah ini yang mati berapa orang? Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Karena beberapa desa hilang. Allah. Nah ini kudu tanggung jawab ini. Yang nebangin bukan tukangnya, yang nyuruh, yang ngasih izin, yang ngasih izin dari tingkat atasnya sampai tingkat bawahnya itu kudu tanggung jawab itu. Dan ini harusnya sudah dinaikkan menjadi bencana nasional, bukan lagi bencana lokal. Cuman persoalannya kalau sudah masuk kategori bencana nasional harus ada tim audit. Kira-kira yang audit berani apa enggak? Masya Allah. Nah dalam kitabnya Nabi Ibrahim, orang hidup itu jangan pada loba, jangan pada serakah, jangan pada toma. Tuh, lihat hurufnya 3, to, mim, ain, bolong semua. Orang tamak itu berapapun yang sudah ada, yang sudah dimiliki, itu masih kurang aja. Ya. Sehingga kata Rasulullah, manusia itu terhadap harta dunia nggak ada cukup-cukupnya. Ya. Dikasih gunung emas 1, minta 2. Dikasih gunung emas 2, minta 3. Sampai kapan? Hatta yamla' fahu minat turab, kata Rasulullah. Sehingga mulutnya disumpel tanah, baru berhenti. Kapan mulut kita disumpel tanah? Ya kalau sudah di liang lahat, ya, dibuka poncotan kita, pocongan kita, ya, ditempelin pipi, ya, kemudian mulut kita nempel di landaknya, liang lahatnya. Sebelum itu orang hidup bawaannya masih ya ingin memperbanyak ya kekayaan dunia. Jadi tamak itu bahaya. Ya. Sebab penyakit tamak bisa yuziluhal haya. At-tam'u yuziluhal haya. Itu di Nasaihul Ibad ada. Dan catatan ini ditulis pula oleh Syekh Nawawi di Syarah Safinatun Najat, ya, Kasyifatus Sajad. At-tam'u yuziluhal haya. Tamak itu menghilangkan rasa malu. Ya. Orang kalau sudah tamak, rakus, rasa malunya hilang. Ya. Masya Allah ya. Jadi yang tadinya itu malu-malu, begitu muncul penyakit tamak, ujung-ujungnya malu-maluin. Ya, dari malu-malu akhirnya malu-maluin, bikin malu orang. Ya, kecuali 3 hal, boleh tamak pada 3 hal. Ya. Kalau kata Rasulullah, la hasada illa fisnain. Orang nggak boleh hasud kecuali 3 hal. Ya. Hal pertama, orang boleh hasud kalau lihat orang pandai baca Quran. Ya. Orang ini baca Qurannya bagus, pagi, siang, malam baca Quran, suaranya indah, boleh hasud. Ya. Hasud itu kan kepengen. Ya. Boleh punya kepengenan bisa baca Quran kayak orang itu. Ini hasud positif namanya. Ya, ternyata hasud ada hasud positif.
Yang kedua, boleh hasud kalau lihat orang itu sedekahnya banyak, padahal orangnya sahaja, bukan kalangan orang kaya, tapi kalau sudah bicara sedekah itu paling getol. Nah, itu boleh orang hasud begitu. Jadi tidak ada hasud kecuali dua hal, ya. Satu, lihat orang pandai baca Quran, pengen, tapi bukan pengen doang, dari pengen akhirnya belajar. Yang kedua, orang itu ahli sedekah, dia pengen juga sedekah seperti orang itu. Dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim tidak boleh tamak kecuali tiga. Apa itu tiga? Tazawwud lima'at, ya. Marammah lima'ash, waladzah fi ghairi muharram, ya. Di dalam penjelasan tentang zuhud, zuhud itu hurufnya tiga, za, ha, dal. Yang pertama, zadun lima'at. Orang zuhud itu, orang hati-hati dalam hidup itu, zadun lima'at. Dia nyari tambahan bekal untuk perjalanan panjang negeri akhirat. Kemudian wahadyun lima'ash, huruf kedua ha, ya. Hadyun lima'ash, ya. Terus mengupayakan hidayah, mencari petunjuk untuk keselamatan hidup. Hadyun lima'ash. Kemudian dalnya dawamun ala ta'ah, terus menerus ada dalam ketaatan kepada Allah. Itu makna zuhud, ya. Orang zuhud itu kan hati-hati, ya. Zaknya zadun lima'at, haknya hadyun lima'ash, kemudian dalnya dawamun ala ta'ah. Di sini tazawwud lima'at, ya. Berbekal sebanyak-banyaknya untuk keselamatan negeri akhirat. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah, ya. Berbekallah sebanyak-banyaknya, tetapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Karena itu bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ya. Jadi kita harus banyak persiapan bekal, karena nanti akan melewati perjalanan yang panjang. Pesannya Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, hai Abu Dzar, jaddidis safinata fa inna safara ba'id. Hai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena perjalananmu sangat jauh. Perjalanan dari alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Wa khaffifil himla fa inna safara ka'ud, ya. Hai Abi Dzar, ringankan bebanmu karena perjalananmu berliku-liku, ya. Ringankan bebanmu karena perjalananmu berliku-liku, ya. Artinya beban perjalanan negeri akhirat adalah maksiat dan dosa. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, karena perjalanan ke negeri akhirat itu berkelok-kelok. Wa khudhiz zada kamilan, dan ambillah bekal yang sempurna.
ambillah bekal yang sempurna karena perjalananmu menaiki dan menuruni lembah, naik turun lembah. Yang keempat, wa akhlisil amala, dan ikhlaskanlah setiap aktivitasmu, fa innan naqidha ka'ud, karena yang menilai amalmu itu selalu mengintaimu. Yang menilai amalmu selalu mengintaimu. Itu 4 tuh ya. Kita diperintahkan untuk memperbaiki kapal. Zahirnya nasihat itu kepada sahabat Abi Dzar, tapi hakikatnya nasihat itu kepada kita umat Islam. Perbaiki kapal. Ya, kapal itu dimaknai adalah iman dan takwa, keimanan. Ya. Perbaiki iman kita, ya, karena perjalanannya jauh. Kalau kapalnya bocor, tenggelam. Kalau imannya rusak, tenggelam iman. Nah, sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Jaddidu imanakum, perbaiki iman-iman kalian. Qalu kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaiki iman? Kata Rasulullah, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu mengucap kalimat la ilaha illallah. Kapan bapak-bapak banyak mengucap la ilaha illallah? Nah, kapan? Kalau ada undangan tahlilan. Ya, kalau ada undangan tahlilan itu baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersyukur kita. Ya. Ya, undangannya namanya undangan tahlilan atau kendurian atau kendurenan. Karena di dalamnya ada pembacaan kalimat la ilaha illallah. Di kitab Kasyifatus Saja, syarah dari Safinatun Najat, ya, faidah keutamaan mengucap kalimat la ilaha illallah, di antaranya siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali saja, itu gugur seluruh dosa. Masya Allah, enak ya, berbuat maksiat, berbuat zina, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gugur semua dosa. Itu namanya sengaja, nggak begitu, logikanya nggak begitu. Artinya dosa-dosa yang sudah terlanjur kita perbuat itu akan hapus. Salah satunya diantaranya adalah melafalkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini yang mengantarkan kita akan sampai ke dalam surga. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi tazawwud lima'an. Mumpung Allah masih berikan kesempatan umur, pergunakan untuk cari bekal sebanyak-banyaknya. Mumpung Allah masih berikan kita sehat, pergunakan sehat ini cari bekal sebanyak-banyaknya. Mumpung Allah masih berikan kesempatan rizki, maka jadikan bagian dari rizki kita adalah untuk cari bekal, ya, menuju keselamatan negeri akhirat. Mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita, ya, manfaatkan kesempatan ini untuk cari bekal sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua, orang boleh tamak marammatun lima'ash, yaitu memperbaiki nasib kehidupan dunia. Marammah lima'ash, zadun lima'ad, hadyun lima'ash.
di keterangan tentang zuhud, hadiyun lima'ash, mencari petunjuk untuk keselamatan dunia dan akhirat. Di sini marommah, ya. Marommah memperbaiki kehidupan, tidak sekedar memperbaiki dari sisi ekonomi, tapi memperbaiki niat, ya. Memperbaiki perilaku dan perbuatan, ya. Memperbaiki kekurangan dalam ibadah, itu juga marommah lima'ash. Yang belum bisa baca Quran diperbaiki, ya, latihan baca Quran, sekalipun udah tua-tua segini nggak apa-apa, baru mulai belajar abata, sajaha, khodada, nggak apa-apa. Ustadz Freddy juga siap ngajarin. Nah, sekalipun kita sudah tua, belum kenal Al-Quran, buta huruf Al-Quran, belajar, ya. Ambil buku Iqra, ya. Datang ke guru, ya. Cari guru yang telaten, ya. Guru yang telaten. Nah, ada guru dulu di daerah saya itu galak, ya. Orang udah tua-tua itu belajar Quran, baru belajar makhraj aja kalau nggak pas ditabok mulutnya, ya. Ya. Do, 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 pambok, pok. Saya nggak nambah mulut kamu ya, saya nambah setan, gitu. Ya, itu galak itu. Nah, cari yang telaten gurunya, ya. Ya. Fa, pa, fa, pa, ya. Biasanya orang-orang Kulon nih, fa-nya jadi pa, ya. 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 Alam tarokai papa ala robbuka, misalnya gitu ya. Iya. Ya. Atau menyebutkan kalimat Allah, ya. Allah, 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 ya. Yang sini Allah, Allah, nah, itu kan kudu diluruskan, ya. Itu termasuk marommah lima'ash, ya. Berbekal, ya, cari bekal untuk memperbaiki kehidupan. Jadi tidak sekedar cari perbaiki kehidupan itu untuk kehidupan dunia. Ya. Kalau cari rezeki mah sudah, ya, kewajiban, ya. Thalabul ilmi, thalabul halal fardhatun ala kulli muslimin. Cari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap orang muslim. Marommah lima'ash waladzah fi ghairi muharram, mengambil kelezatan pada hal-hal yang tidak diharamkan. Orang mengambil kelezatan pada yang haram, contohnya apa? Ngambil kenikmatan pada yang haram. Misalnya datang ke klub-klub malam, datang ke klub-klub malam, ya. Di situ ada apa namanya, DJ-nya, apa namanya, DJ ya? Ya. DJ itu singkatan apa itu? Disco joki, disc jok. Musiknya jazz, ya. Lampunya kerlap-kerlipnya. Semua kayak belatung tuh, muter semua tuh. Ya. Ya lihat di TV bentaran doang, bukan lihat ke sono. Jangan suudzon sama guru. Ya, jazz juice gitu. Nah itu namanya ladzah, ya. Kelezatan, kenikmatan. Itu ladzatun fi muharramin, ya. Kelezatan yang haram, ya. Nah harus dirubah, ya. Ladzatun fi ghairi muharramin, cari kelezatan yang tidak haram. Apa itu? Bergerak badannya, tapi lezatnya halal. Apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan bergerak badan, ya. Itu kalau dari
kalimat tahlil zahir, kemudian kalimat tahlil masuk ke otak, kalimat tahlil masuk ke hati, itu mengucap la ilaha illallah, badannya gerak itu nggak berasa. Iya. Dan tidak mampu mengendalikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah terus gitu. Nah itu namanya ladzatun fi halalin, ya. Memperoleh kelezatan pada pekerjaan-pekerjaan yang halal. Contoh lagi, kata Nabi, kata Rasulullah, aku diberikan kesenangan itu pada 3 hal, ya. Yang pertama, ju'ilat liyas salatu sakinatan, ya. Dijadikan salat itu menjadi ketenangan bagi diriku, ya. Tuh, salat menjadi ketenangan bagi kita. Nah, tenang itu berarti lezat, ya. Kelezatan itu ketenangan, ya. Mana buktinya? Orang kalau makan enak itu ingat nggak sama orang lain? Nah, kan suka ada cerita, ya. Panas-panas makan oseng oncom sama lencak, ya. Terus pakai ikan pedak, sambelnya pedes. Makannya itu ngambilnya tidak dari tangan begini, diraup begini. Lewek. Gitu. Ada yang bilang mertua lewat juga nggak kelihatan. Nah itu maknanya orang kalau memperoleh kenikmatan itu lupa kepada yang lain. Maka carilah kenikmatan itu pada nilai-nilai ibadah, pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak diharamkan. Boleh. Ada kenikmatan, tapi pekerjaan itu tidak halal dan tidak haram. Misalnya hobi, ya, hobi sesuatu. Orang ini karena hobi kepada sesuatu, misalnya hobi tentang motor antik misalnya. Dia dia bikin bagus tuh motornya, ya. Dimodif. Nah ini kan bukan barang haram, ya. Ya. Tapi masuk pada kategori ibadah apa enggak? Nah kalau tidak haram tapi tidak masuk pada kategori ibadah, itu masuknya pada lahwun, ya. Masuk pada lahwun. Lahwun itu permainan, kesenangan, ya. Ya. Bahwa dunia ini innamad dunya lahwun wa la'ibun. Sesungguhnya dunia itu, ya, senda gurau dan permainan, ya. Itu masuk pada kategori lahwun, ya. Nah kategori lahwun itu berarti ma la ya'ni, sesuatu yang tidak bermanfaat dari sisi agama. Duit dihabiskan, ya, modif motor sampai puluhan juta misalnya, itu kan kepuasan batin. Tapi kalau tidak ada nilai ibadah, berarti di situ namanya lahwun wa la'ibun. Kemudian isi daripada mushaf Nabi Allah Ibrahim adalah wa 'alal 'aqili ayyakuna basiran bi zamanihi muqbilan 'ala sya'nihi hafizan li lisanihi. Bagi orang yang sehat akalnya, hendaknya orang itu tanggap terhadap keadaan zamannya, ya. Tanggap terhadap kondisi zaman. Orang-orang yang sekarang usianya di atas 50 tahun itu berarti sudah mengalami beberapa zaman, ya. Dari zaman kuda gigit besi sampai zaman
Kuda makan roti. Kenapa? Iya. Iya. Dari zaman kuda gigit besi, ya, itu zaman kita kecil dulu kan, ya, bandel-bandelnya kita paling juga ya manjat pohonan orang, ya. Ya. Oh ada mangga noh di kebun gitu. Oh sepi orang, yuk panjat, ambil. Atau manjat kelapa, ya. Itu bandelnya anak-anak zaman dulu. Ya. Ya. Nah bandelnya anak-anak zaman pertengahan itu tawuran, ya. Tahun-tahun berapa itu 90-an kan banyak tawuran itu, ya. Tawuran antar sekolah, tawuran antar geng, tawuran antar kampung itu. Ya. Terus sudah mulai ada obat-obatan, ya. Nah, bandelnya anak zaman sekarang itu kemarin di TikTok ada nguber-nguber anak bawa golok, apa namanya, yang tukang bacok di jalanan tuh, begal gitu, ya. Nah itu zaman sekarang tuh begalnya bukan orang-orang dewasa, anak-anak umur-umuran SMP, SMA, Masya Allah. Nah ini zaman, perubahan zaman luar biasa, ya. Zaman dulu kita kecil itu hidupnya di masjid, ya. Gedean dikit tidurnya di masjid, ya. Ngayap dari mana kayak itu tidurnya di masjid, ya. Makanya ada cerita, ya, tidur di dalam masjid tahu-tahu udah ditaruh di kamar mandi, digotong kali sama bangsa jin gitu, ya, karena nggak bebersih sebelum tidur. Zaman sekarang ada nggak anak-anak tidur di masjid? Ya. Anak-anak pada ngumpul di masjid. Enggak, ngumpulnya di mana? Mall, ya. Mall, terus di mana itu? Kafe-kafe. Ya. Nah, ini kan namanya basiran bizamani. Kita kudu paham akan kondisi zaman, sehingga ketika kita berdakwah kita masih bisa mencari celah bagaimana cara menarik orang itu pada zamannya tetap duduk di majelis-majelis ibadah, tetap duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, ya termasuk ngaji. Kalau kiai zaman dulu ngaji kan baca doang, baca, kita dengerin. Ntar yang kasih paham Allah. Zaman sekarang kalau guru ngaji baca aja nggak dijelasin, pada tidur. Iya, nggak asik nih gurunya nih. Itu namanya tanggap pada kondisi zaman. Orang yang akalnya sehat tanggap pada kondisi zaman.